Memedon Manten, bagian ketiga, karya Sepia. Ketika sinar matahari mulai menyeruak masuk melalui celah-celah kamar dengan sinarnya yang menyilaukan mata. Setelah bangun dari tidur yang kurasakan belum lama itu, di ruang tamu kudapati Pak De Awing bersama Simbo tengah berbincang serius. Saat itu raut wajah Pak De terlihat cemas. Saat mereka sadar dengan kehadiran diriku, Simbo terlihat membuang muka sambil menyeka air matanya. Sementara Pak D yang duduk di sebelahnya mengganti ekspresi wajahnya dengan senyuman kaku. Dan aku pun tahu bahwa ada sesuatu yang sedang mereka sembunyikan. Mbok arep nang Tegal. Riri nek ape maem nek meja pawon. Mbok mau ke ladang. Riri kalau mau makan sudah siap di meja dapur, kata Simbo menunduk, menyembunyikan kedua matanya yang tengah berkaca-kaca. Lalu di luar rumah terlihat Pak De Awing sedang menyirami sekeliling rumah dengan air bekas cucian beras. Sebelum Pak De berpamitan untuk bekerja, beliau berpesan agar aku tidak keluar rumah saat maghrib datang. Di meja makan sudah tersedia sepiring nasi beserta sedikit sayur lodeh sisa kemarin. Jujur saja, aku tidak terbiasa makan menggunakan sayur inap bekas kemarin. Terlihat juga beberapa lauk seperti ikan pindang dan tempe yang masih belum sempat diolah. Mungkin Simbo buru-buru pergi ke ladang karena menyembunyikan kesedihannya atas apa yang menimpa Mbak Murti. Bagian dapur rumah masih menggunakan dinding dari anyaman bambu yang dibalur oleh gamping berwarna putih. Seluruh perabotan dapur tertata rapi di lemari serta bobong dapur. Tetapi di dapur tidak ada kompor gas, hanya ada sebuah tungku dengan 2 lubang. Berbeda dengan rumahku di kota, di desa tempat Simbo masih menggunakan alat-alat dapur yang masih belum modern. Alat tumbuk dari batu bulat dengan lubang di bagian tengah yang biasa disebut lumpang, serta gentong dari bahan tanah liat berisi air penuh yang ditutupi nampan berwarna hitam. Dan juga kayu bakar kering yang sudah siap untuk digunakan tertumpuk rapi di sebelah tungku. Kuputuskan untuk memasak ikan pindang serta memasak sayur sawi yang dibeli Simbo dari pedagang sayur keliling saat pagi. Memasak menggunakan tungku tidak semudah yang kupikir. Berkali-kali juga aku gagal menyalakan air ke dalam tungku. Beruntungnya saat aku dalam kesulitan, Raya datang di saat yang tepat. Anak Pak Kades itu berniat untuk menjengukku setelah ia mendengar apa yang kualami semalam dari Mas Maman. Waktu pertama kali datang, Raya tertawa terbahak melihatku yang berulang kali gagal menyalakan api. Saat sambal bumbu merah yang sudah kubuat menggunakan bumbu siap saji selesai, Raya menyuruhku untuk membuat bumbu baru. Alasannya, Simbo tidak pernah memasak menggunakan bumbu tambahan seperti penyedap rasa.
Dari situ aku mulai belajar menggunakan bumbu racikan alami dari bahan mentah dan garam. Memasak menggunakan bahan alami sangat ribet serta jelimet. Assalamualaikum. Terdengar suara pria dari depan rumah mengucapkan salam sambil mengetuk pintu pelan. Saat pintu kubuka, seorang pemuda dengan tinggi badan kira-kira 170 cm sudah tersenyum ramah padaku. Di tangannya terdapat seikat bunga mawar merah. Bukan, itu bukan bunga mawar, melainkan seikat daun kelor yang kusangka seikat bunga mawar, karena mataku terfokus menatap wajah putih rupawan pemuda tersebut. Mbak, woi. Suara pemuda di depanku saat itu menyadarkan diriku dari lamunan. Iki pesanannya Simbah. Ini pesanannya Simbah, kata pemuda berkulit putih tersebut sambil menyodorkannya padaku. Iya, jawabku kaku salah tingkah. Tidak ada salam perkenalan saat itu. Setelah menyerahkan seikat daun kelor, pemuda tersebut langsung bergegas menuju mobil bak terbukanya, kemudian berlalu. Sampai debu di aspal jalan mulai memudar akibat asap knalpot mobilnya pun, aku tetap berdiri mematung di depan rumah sambil memandang ke arah jalan. Woi, dienteni malah ngelamun yang ngarep. Woi, dibantuin malah melamun depan. Suara Raya mengagetkan diriku saat itu. Ia juga menatap ke arah jalan, tempat mataku memandang. Arek iku jenenge Vino. Anak itu namanya Vino. Lanjut Raya, kemudian berbalik kembali memasuki rumah menuju dapur. Kamu kenal? Tanyaku membuntutinya. Kenal. Ojo ngomong awakmu naksir nang arek iku. Kenal. Jangan bilang kamu naksir sama anak itu, jawab Raya dengan tatapan penuh curiga ke arah wajahku. Enggak lah, tepisku sambil membuang muka karena malu. Naksiro yo ora apa-apa ri. Mandak naksir gratis ae lho. Naksir juga tidak apa ri. Lagian naksir gratis kok, ucap Raya mencoba memancing diriku. Apa sih? Dah, bahas yang lain aja, jawabku mengalihkan topik pembicaraan. Tapi ganteng kan? Kata Raya masih mencoba merayu. Apa rek sing ganteng? Sopo? Sahut Lena dengan suara keras secara tiba-tiba. Mendengar suara keras Lena membuat aku dan Raya terkejut secara bersamaan. Karena Lena hanya menampakkan bagian kepala sampai dadanya saja dengan muncul dari balik jendela. Jancuk, ngaget ya. Sialan, bikin kaget saja, kata Raya sambil melemparkan gayung berisi air ke arah jendela tempat Lena berada. Beruntung gayung yang Raya lemparkan ditepis dengan tangan secara sigap oleh Lena. Sambil memanyunkan bibir, Lena memasuki dapur menghampiri kami berdua. Di desa P ada salah satu tempat yang cukup unik. Kusebut unik karena ada stasiun kecil dengan 3 jalur rel kereta. Bagian bangunan stasiun masih banyak menggunakan besi tebal dengan yang sudah pudar. Namun bisa dipastikan jika dahulunya
bangunan stasiun bercat biru tua, karena banyak kujumpai bekas-bekas cat berwarna biru tua saat itu. Kondisi stasiun lama yang sudah tidak terpakai itu masih bersih. Tidak kujumpai mural seperti di stasiun atau bangunan lama di kota. Bahkan bau pesing yang umumnya sering terjadi di kota-kota besar pun sama sekali tidak ada. Raya dan Lena mengajakku berkeliling, mengunjungi tiap ruangan. Di stasiun itu terdapat 3 ruangan. Aku juga tidak tahu dulunya ruangan itu untuk apa. Tetapi yang jelas tiap ruangan memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Karena luasnya ukuran tiap ruangan sangat berbeda. Di bagian luar, tepatnya di jalur rel kedua dari depan stasiun, terdapat satu gerbong kereta dengan cat berwarna kuning. Dahulu di stasiun ini ada sekitar 2 lokomotif model lama dengan satu gerbong. Kabarnya 2 lokomotif tersebut sudah dipindahkan ke dalam gedung kantor perkebunan kopi. Jika diurut jalur rel kereta api itu, salah satunya menuju ke kantor perkebunan kopi. Dan konon dari penuturan raya, di stasiun itu sering dijumpai penampakan seorang wanita bergaun merah. Juga terkadang warga yang kebetulan lewat melihat noni Belanda yang berdiri di dalam stasiun. Nduk, Ri, atus dhisik ya. Awakmu kena sawan mang bengi. Nak, Ri, mandi dulu ya. Kamu terkena sawan semalam, kata Simbo menatapku sayu. Kemudian Simbo menunjukkan bercak merah di lengan kananku. Lalu Simbo mengambil 3 helai daun sirih di atas meja. Sebelum daun sirih tersebut diusapkan pada lenganku dengan bercak merah, terlebih dahulu daun sirih dikunyah oleh Simbo sampai halus. Awalnya terasa dingin saat Simbo menempelkan daun sirih, tetapi beberapa saat kemudian, tepat pada bercak merah berada, semakin lama terasa panas. "Mbok, panas," ucapku pelan sambil menggigit bibir, menahan rasa panas di lengan kanan. "Ojo dikukur, Ri. Jangan digaruk, Ri," jawab Simbo menahan tangan kiriku yang hendak menggaruk lengan kanan karena tidak tahan oleh rasa panasnya. "Wes, dang digawe adus. Sudah, cepat dibuat mandi," perintah Simbo kemudian sambil menuntunku memasuki kamar mandi. Di kamar mandi sudah ada 3 gentong yang terbuat dari tanah berisi air bercampur daun kelor serta bunga kenanga. Simbo mulai mengguyur bagian kepalaku, kemudian kedua pundak sambil membacakan suatu kalimat yang tidak ku mengerti. Karena suara Simbo terdengar lirih, seakan sedang berbisik. Gerimis mulai datang membasahi tanah kering di desa P. Sesudah hujan deras tadi, Simbo pamitan akan pergi ke rumah Pak Dekus dahulu. Wajar saja, karena saat itu Simbo sangat dibutuhkan di rumah Pak Dekus. Sebelum berangkat, Simbo berpesan agar aku menyusul sehabis maghrib saja. Kedua teman baruku di desa juga tidak nampak batang hidungnya setelah siang tadi mengajakku berkeliling desa agar aku tidak jenuh. Suara gerimis di luar masih jelas terdengar dari dalam rumah. Mataku menatap pada layang yang terletak di depan pintu rumah. Layang berisi arang dengan batok kelapa yang sudah dibakar
menjadi keanehan tersendiri di benakku. Dek, jantung kembali berdetak kencang saat itu. Kala terdengar suara azan dari kejauhan. Sesaat, telingaku mendengar suara isak tangis dari luar rumah. Lamat-lamat, terdengar suara rintihan tangis pelan dari samping rumah. Setelah azan selesai, perasaanku menjadi tidak karuan. Ditambah lagi saat mataku tidak sengaja menatap ke arah jendela depan, terlihat seikat rambut panjang kusut. Karena penasaran akan sosok pemilik rambut panjang yang berdiri membelakangi jendela, ku hampiri perlahan ke arah jendela. Meski rasa takut sudah mulai menjalari tubuh saat itu, namun akal sehatku masih berpikir mungkin seorang warga yang menumpang berteduh karena gerimis. Klak! Suara benda jatuh dari lemari mengagetkan diriku saat itu. Dan tentu saja aku langsung berbalik melihat ke arah suara benda jatuh dari lemari di ruang tengah. Terlihat sebuah jam dinding yang sudah usang jatuh di lantai, yang sengaja oleh Simbo ditaruh di lemari karena mungkin sudah rusak. Namun saat aku kembali melihat ke arah luar lewat jendela depan, sosok yang tadi berdiri di sana sudah tidak berada di tempatnya. Hal itu membuat diriku semakin yakin jika berdiam sendirian di rumah tidaklah aman. Dengan segera, ku ambil jaket hitam di dalam kamar, kemudian menuju ke dapur untuk mengambil payung. Baru saja keluar rumah, seluruh bulu-bulu halus yang tumbuh di tubuhku langsung berdiri semua ketika angin yang bertiup pelan menerpa tubuhku. Tengkukku terasa dingin saat itu, seolah seseorang tengah meniup pelan dari belakang. Mataku langsung menatap ke sekeliling. Tidak kudapati apapun di sana saat itu. Semuanya terasa hening dan tenang, seolah sesuatu yang mengerikan sedang mengawasi diriku dari balik keheningan. Langkah kakiku menyusuri jalan rusak dengan bebatuan tajam yang tertata rapi di seluruh bagian jalan. Banyak kubangan air yang mengharuskan diriku untuk sesekali meloncatinya. Tujuanku saat itu adalah menyusul Simbo ke rumah Pak Dikus. Gerimis saat itu seakan menemani perjalananku menuju rumah Pak Dikus. Semakin jauh langkahku menyusuri jalan, dan secara tidak sadar, semakin langkahku jauh, semakin yang kulihat saat itu sangat berbeda dengan jalan ke rumah Pak Dikus. Seharusnya jika sudah sejauh itu, aku sudah tiba di rumah Pak Dikus dari tadi. Namun yang terlihat saat itu hanya gubuk-gubuk dari bambu yang dibangun di depan ladang. Bahkan tempat itu sangat asing bagiku. Kiri kanan di bahu jalan terdapat pagar dari tanaman ribang yang sengaja dibuat untuk pagar pembatas jalan. Dan pagar dari tanaman ribang itu sangat panjang sejauh jalan yang kulewati saat itu. Perasaanku tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bingung, takut, cemas, ditambah gerimis membuat rasa takut semakin kuat tumbuh subur menjalar di dalam diriku. Saat hendak berbalik untuk kembali, karena aku yakin saat itu aku sedang tersasar salah jalan. Mataku menatap sosok wanita berkulit putih, mengenakan baju kebaya berwarna merah. Di tangan kanannya memegang payung berwarna hijau. Dan anehnya, saat itu wanita tersebut terlihat berjalan pelan. Tetapi hanya hitungan beberapa detik saja, wanita tersebut sudah berjarak dekat denganku. Numpang tanya, jalan ke rumah Pak Dikus kemana ya? Tanyaku santun. Kepalaku menunduk.
karena tidak berani melihat wajah putih pucat serta tatapan tajamnya pada aku. "Lurus," jawabnya dingin sambil menunjuk jalan lurus yang mulai gelap. Tidak ingin membuang waktu, kakiku segera melangkah. Beberapa langkah kemudian, aku kembali berhenti. Aku lupa jika aku belum mengucapkan terima kasih kepada wanita yang belum kukenal tersebut. Dek, saat aku menoleh ke belakang untuk mengucapkan terima kasih, sosok wanita berkebaya merah tersebut sudah tidak berada di sana. Tanganku yang memegang payung sampai gemetaran tak karuan. Kakiku juga berat untuk melangkah saat itu. Bibirku keluh rasanya untuk mengucap sepatah kata. "Mbok!" teriakku lantang sambil berbalik, lalu tak sadar berlari ke arah yang ditunjukkan wanita tadi padaku. Payung yang kupegang sudah lepas dari tangan entah sejak kapan. Bahkan saking tak sadarnya, sendal jepit yang dibelikan Simbok tadi pagi sudah lepas sebelah kiri. Bercak darah dari luka di telapak kakiku jelas terlihat. Telapak kaki kiriku tergores batu runcing di jalan. Sambil berjalan terpincang-pincang, menahan rasa nyeri dari luka robek di telapak kaki, kupaksakan diriku untuk terus berjalan. Namun, saat aku mulai menyeret kaki kiriku dengan berjalan pelan, karena saat itu kaki kiriku terasa sangat kaku. Lenganku ditarik oleh sebuah tangan kekar seorang pemuda. "Awakmu Riri, putune Mbok Narti kan?" "Kamu Riri, cucunya Mbok Narti kan?" kata pemuda tersebut menatapku tajam. Pemuda tersebut adalah Vino yang tadi pagi mengantarkan seikat daun kelor, pesanan Simbok yang digunakan untuk mandiku. "Siapa, Vin? Siapa, Vin?" Suara seorang pria dengan kacamata bening serta kopiah putih yang menutupi bagian rambutnya. "Riri, Mas, putune Mbok Narti," jawab Vino. Tatapan mata serta tangannya tetap padaku. "Are iki koyoke mari ditekani seruni, Mas Dev. Anak ini sepertinya habis didatangi seruni, Mas Dev," saut seorang pemuda lagi di sebelah orang yang bernama Deva tersebut. Kemudian mereka bertiga menanyaiku, kenapa bisa sampai di tempat itu. Saat itu aku benar-benar linglung. Di depanku terpampang jelas sebuah plakat peringatan keras yang tidak memperbolehkan siapapun memasuki area perkebunan kopi. "Wes, ngene ae, Vin. Awakmu terno mulai hari iki dhisik. Aku tak karo Mas Deva mlebu dhisik. Engko awakmu nyusul loh." "Sudah, begini saja, Vin. Kamu anterin anak ini pulang dulu. Aku sama Mas Deva masuk dahulu. Nanti kamu nyusul saja," kata pemuda yang kuketahui bernama Egi itu. Kemudian Mas Deva dan Egi berpamitan untuk memasuki perkebunan kopi. Egi membawa 2 cangkul di pundaknya. Jas hujannya terlihat kotor penuh lumpur. Sedangkan di depannya Mas Deva membawa arit serta kain mori putih. Kemudian 2 orang pemuda juga datang lalu menyusul Mas Deva dan Egi yang terlebih dahulu memasuki perkebunan kopi yang katanya tidak sembarang orang boleh memasuki tanah terlarang tersebut. "Kamu bisa jalan ndak?" tanya Vino memperhatikan luka di kaki kiriku. "Bisa, tapi pelan-pelan ya," jawabku, menahan rasa nyeri di telapak kaki kiri. Tanpa bicara, Vino menyuruhku untuk duduk di atas batang pohon yang sudah tumbang di pinggir jalan. Kemudian ia mulai memeriksa luka di telapak kakiku. "Kaki kamu keram ini," katanya. Kemudian menyobek sedikit kain mori dari dalam saku jaketnya. Kemudian
ia mulai membalut luka di telapak kakiku. Dari dia juga ku ketahui jika mereka berlima hendak menguburkan mayat seseorang yang mereka temukan di dalam perkebunan kopi. Jangan lihat ke arah sana, kamu gampang banget dapat godaan, karena baru saja kembali ke kampung ini, ucap Vino, menghentikan diriku yang terus memandangi ke arah perkebunan kopi. Sempat kulihat, di dalam sana seorang nenek-nenek dengan keranjang di punggungnya tengah tersenyum menyeringai ke arahku. Lain kali, jangan keluar saat maghrib, Pak Mali, kata Vino. Kemudian ia mulai berjongkok di depanku. Kamu ngapain? Tanyaku heran, karena Vino berjongkok membelakangi diriku saat itu. Ayo, dasar gak peka. Kalau kamu jalan, malah makin lama nanti. Rekan-rekanku dalam sana sedang butuh tenagaku juga, saut Vino datar. Wajahku merah saat itu, karena baru pertama kalinya seseorang yang baru ku kenal menggendong diriku. Pada saat itu, aku baru sadar jika diriku sudah jauh dari pemukiman penduduk. Beruntung aku bertemu dengan mereka, karena jika tidak, mungkin nasibku akan sama dengan mereka yang hendak dikubur oleh 4 orang yang sudah memasuki perkebunan kopi terlebih dahulu. Demikian tadi sebuah cerita tentang Medon Manten bagian yang ketiga. Terima kasih sudah berkenan mampir. Jangan lupa untuk tinggalkan like, kemudian subscribe dan bagikan. Sampai jumpa di video berikutnya.